Selamat datang di video ini, di mana kita akan membahas pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil dari pengalaman di dunia kerja. Banyak hal yang mungkin tidak kita sadari di awal karier, namun seiring waktu, kita akan memahami betapa pentingnya mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan profesional kita. Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa dunia kerja memerlukan pemisahan yang jelas antara logika dan emosi. Di tempat kerja, keputusan harus diambil dengan menggunakan logika dan rasionalitas. Emosi sebaiknya kita simpan untuk kehidupan pribadi di rumah. Hal ini penting untuk menjaga profesionalisme dan menghindari keputusan yang dipengaruhi oleh perasaan sesaat. Selanjutnya, seringkali kita merasa bahwa rekan kerja bisa menjadi teman sejati. Namun, kenyataannya, di tempat kerja, jarang ada yang benar-benar dapat dianggap sebagai teman. Ini adalah pelajaran pahit yang harus kita terima sejak awal. Jika kita mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh manajemen, mereka akan selalu berada di pihak kita. Oleh karena itu, penting untuk menjadi problem solver yang handal. Sebaliknya, ketika kita menghadapi tekanan, misalnya saat frustrasi, sebaiknya kita menunda menulis atau membalas email. Tindakan yang diambil saat emosi tidak stabil seringkali berujung pada penyesalan. Meskipun atasan mungkin terlihat ramah dan bersahabat, kita harus selalu ingat bahwa mereka tetaplah atasan, bukan teman pribadi. Menjaga batasan profesional adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat dan produktif di tempat kerja. Hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, pada dasarnya, didasarkan pada kepentingan bisnis dan keuntungan finansial. Memahami hal ini akan membantu kita menempatkan ekspektasi yang realistis dan menjaga keseimbangan emosional. Kita juga harus menghadapi kegagalan dan penolakan dengan sikap terbuka. Jangan takut untuk gagal, karena dari situlah kita belajar dan berkembang. Dalam menjalankan tugas, follow up atau tindak lanjut adalah hal yang sangat penting. Tanpa itu, banyak pekerjaan yang akan terbengkalai atau tidak selesai dengan baik. Selain itu, selama karier kita akan bertemu dengan banyak orang hebat. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan untuk belajar dari pengalaman mereka. Sebagai pemimpin atau senior, kita harus berbagi pengetahuan dengan bawahan, memberikan dorongan, dan merayakan kesuksesan mereka bersama. Pengetahuan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain, dan hal ini akan membangun tim yang solid dan produktif. Kita juga perlu fokus pada pengembangan dan pemanfaatan kekuatan atau keahlian yang kita miliki. Selesaikan pekerjaan hingga tuntas tanpa terkecuali, karena tanggung jawab kita adalah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Pelajaran berikutnya adalah tentang mengubah situasi, bukan orangnya. Ini adalah keterampilan manajemen yang sangat penting untuk dimiliki. Jika kita tidak berani untuk meminta sesuatu, kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkannya. Oleh karena itu, belajar untuk berbicara dan menyampaikan kebutuhan atau keinginan adalah kunci keberhasilan. Kemampuan komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan harus kita pelajari sedini mungkin dalam karier kita. Keterampilan ini akan sangat membantu kita dalam berbagai aspek pekerjaan. Kita juga harus berhati-hati dengan orang yang suka membicarakan rekan kerja lainnya. Setiap kantor pasti memiliki tipe orang seperti ini, dan penting untuk menghindarinya agar tidak terjebak dalam drama yang tidak perlu. Perlu diingat bahwa orang-orang di tempat kerja seringkali hanya bersikap baik jika kita memiliki pengaruh atau mereka membutuhkan kita. Namun, ketika kebutuhan atau pengaruh itu hilang, perilaku mereka bisa berubah. Selain itu, persepsi kita tentang bagaimana manajer melihat kita seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Manajer mungkin tidak sebenci atau sesuka yang kita kira. Karena itu, penting untuk menjaga ekspektasi kita tetap realistis. Keluhan cenderung naik ke atas dalam hierarki perusahaan. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menyampaikan keluhan dan hindari mengeluh tentang atasan kepada rekan kerja atau staf lainnya. Di setiap perusahaan, semua karyawan berperan sebagai penjual. Jika kita tidak berkontribusi secara langsung, kita bisa dianggap sebagai beban.
Dan perlu diingat bahwa semua orang bisa digantikan, termasuk kita sendiri. Nah, itulah tadi beberapa pelajaran tentang dunia kerja. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.